Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat kita berjumpa dalam kasih Kristus dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Edisi hari ini, hari Senin tanggal 29 Maret tahun 2021. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar firman Tuhan, mengapa imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang Farisi sepakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Apa yang melatar belakangi sehingga mereka sepakat untuk membunuhnya? Dan pada pagi hari ini kita akan membaca dari Yohanes pasalnya yang ke-11. Kita membaca ayat 45 sampai yang ke-53. Lembaga Alkitab Indonesia memberi topik persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Itulah bacaan kita di saat ini, saudaraku. Kiranya bacaan ini memberikan kekuatan bagi kita dan menjadi pelajaran yang berarti bagi kita dalam menjalani kehidupan. Sekali lagi kita akan belajar pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mengapa orang-orang Farisi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat sepakat untuk mereka membunuh Tuhan Yesus. Bila kita simak, saudaraku, mereka membunuh Tuhan Yesus. Bila kita perhatikan dengan seksama, bahwa yang pertama melatar belakangi mereka membunuh Tuhan Yesus oleh karena faktor kecemburuan. Pada ayat 47 dikatakan bahwa Tuhan Yesus banyak membuat mujizat. Oleh karena Tuhan Yesus banyak membuat mujizat,
sehingga menimbulkan kecemburuan bagi mereka. Terlebih imam-imam kepala, bahkan orang-orang Farisi. Itulah sebabnya mereka sepakat untuk membunuh dia. Persengkokolan atau persepakatan untuk membunuh Tuhan Yesus dilatar belakangi sekali lagi oleh karena faktor kecemburuan dan iri hati, karena Tuhan Yesus membuat banyak mujizat, sedangkan ahli Taurat atau para imam, orang-orang Farisi, mereka hanya mengkritik saja dan mereka tidak dapat melakukan seperti yang Tuhan Yesus perbuat. Karena itu muncullah niat mereka bersepakat untuk membunuh dia. Itu alasan yang pertama, saudaraku, mengapa mereka bersepakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Yang kedua, orang-orang Farisi dan para imam-imam besar ini, mereka merasa tersaingi. Mengapa mereka tersaingi? Karena Tuhan Yesus selain banyak membuat mujizat, banyak orang yang mengikuti dia dan percaya kepadanya. Sehingga muncul dalam benak mereka untuk membunuh dia. Mengapa demikian, saudaraku? Karena sekali lagi mereka merasa tersaingi. Orang yang merasa tersaingi, saudaraku, akan pasti merasa tidak nyaman. Sehingga untuk kehidupannya berada pada posisi yang nyaman, maka dia tentu akan melakukan segala cara. Termasuk di dalamnya ada niat untuk membunuh. Dan ini benar-benar terjadi persepakatan mereka untuk membunuh Tuhan Yesus. Sehingga pada bacaan ini, saudaraku, dapat kita pelajari bahwa latar belakang seseorang berniat untuk membunuh ternyata bukan saja hanya karena faktor cemburu dan iri hati, tetapi karena juga merasa tersaingi. Karena itu, saudaraku, banyak contoh yang terjadi di sekitar kita. Betapa terjadinya persaingan dalam berbagai bentuk, sehingga banyak cara dilakukan. Menghalalkan segala cara, yang penting tujuan tercapai. Hal ini sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan yang mengajar kita untuk selalu hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Dengan demikian, saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dapat memperoleh pelajaran yang berharga bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, marilah hati kita tetap terpaut kepada Tuhan. Tidak cepat emosi, tidak cepat cemburu, tidak cepat iri hati, tapi selalu memasrahkan kehidupan hanya kepada Tuhan. Karena kita perlu ingat bahwa segala sesuatu
akan indah pada waktunya. Bila itu adalah berkat kita, saudaraku, bagaimanapun orang membendungnya dengan berbagai cara apapun, tak akan dapat membendung berkat itu, karena memang berkat itu disiapkan bagi kita. Sebab itu, tak perlu kita merasa tersaingi, karena masing-masing dalam kehidupan kita sudah ada berkat yang Tuhan siapkan masing-masing. Sebab itu syukurilah apa yang ada, sehingga kita akan diberikan berkat yang baru lagi. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pada bacaan ini kita pelajari bahwa persepakatan membunuh Tuhan Yesus ternyata oleh karena faktor kecemburuan dan iri hati dan merasa tersaingi. Kemudian yang ketiga dalam bacaan ini, para orang-orang Farisi, imam-imam kepala itu merasa terancam kedudukan mereka. Orang yang mempertahankan posisi, kedudukan, tentu melakukan dengan berbagai cara. Pada bacaan ini di minggu-minggu sengsara ini, minggu-minggu menjelang Jumat Agung, kita mendapat pelajaran yang berarti bahwa segala sesuatu berkat itu sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita masing-masing. Sehingga tak perlu kita cemburu dan iri hati, tak perlu kita merasa tersaingi, atau kita merasa mungkin kedudukan kita merasa terancam. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, orang-orang Farisi, mahkamah agama, imam-imam besar, mereka bersepakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Kiranya hal ini juga menjadi peringatan bagi kita dalam menjalani kehidupan, bahwa apapun yang terjadi, percayalah Tuhan tetap menolong kita. Sebab itu, mari kita menjaga hati kita, agar hati kita tetap bersih di hadapan Tuhan, sehingga tidak muncul iri hati, kecemburuan, dan berbagai hal yang membuat kehidupan kita terpuruk. Tetapi biarlah kehidupan kita selalu bersukacita dan bersyukur di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan di minggu menjelang Jumat Agung ini menjadi berkat bagi kita, agar kita dapat mengontrol diri, mengendalikan diri, dan semuanya kita pasrahkan kepada Tuhan, pemilik kehidupan. Terpujilah namanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami, agar kami menjauhi segala bentuk kecemburuan dan iri hati, agar kehidupan kami semakin indah dalam pandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan kami, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu berdoa buat kekasih-kekasihku, saudara-saudaraku yang mengikuti dan mendengar menyaksikan program acara Renungan Harian Terpadu ini. Tuhan memberikan kekuatan iman, kesehatan, bahkan kemampuan dalam menghadapi setiap masalah
dan pergumulan hidup, agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan di sepanjang hari ini perjalanan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan anugerah. Ini doa kami di dalam berkat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat beraktivitas. Selamat kita berada di hari yang baru. Kiranya kita tetap semangat, tetap sehat, tetap termotivasi. Karena Tuhan selalu beserta dan memberkati kehidupan kita sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.